Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir, bab 40, bagian 1. Apa yang barusan kau katakan? Li Hanwol menggosok telinganya dengan pena ballpoint dan bergumam dan ekspresinya menunjukkan kebingungan. Tanpa gentar, Baek Yusol berbicara lagi. Aku bilang ada 5. Aku akan memanggil daftar sekarang. Li Hanwol menggelengkan kepalanya, nada suaranya tidak percaya. Apa kau akhirnya benar-benar gila? Yah, aku tahu kau agak aneh, tapi ini sudah keterlaluan. Baek Yusol menjawab dengan tenang, kapan aku pernah gila? Pikirkanlah sambil meletakkan tangan di hatimu. Baek Yusol mengernyitkan alis, lalu mengangkat bahunya, sementara Aisel mengumumkan daftar 5 iblis. Naga api, binatang tanduk bayangan, belalang hitam, ikan berkedip, dan pemburu suram. Tolong panggil mereka. Kata-katanya membawa bobot yang lebih berat dan Li Hanwol segera mengangguk dan memerintahkan agar para iblis dipanggil ke ruang kendali kubah Stella. Dalam beberapa menit, kelima iblis menengah muncul, dan kelompok peneliti iblis yang telah mengamati kinerja itu membuka mata mereka dengan terkejut. Kombinasi itu, salah satu dari mereka bergumam, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada barisan iblis yang tidak biasa ini. Karena mereka sepenuhnya memahami karakteristik tersembunyi dan sifat-sifat iblis, mereka telah memvisualisikan kombinasi itu dalam pikiran mereka. Namun, hanya mereka yang memiliki pengetahuan profesional yang luas atau pengalaman praktis seperti Li Hanwol yang bisa membayangkan keunikan kombinasi ini dalam pikirannya. Yang lain yang hadir di ruangan itu, bahkan senior sekalipun, merasa bingung. Bahkan para profesor sihir kesulitan untuk memahami, apalagi para siswa biasa yang tidak bisa menangkap petunjuk dari kombinasi yang samar ini. Hei Mayusong, kau dapat sesuatu? Aku tidak yakin. Hong Biyon dan Mayusong sama bingungnya, dan bahkan Edna yang diam-diam mengamati dari belakang tidak dapat menemukan petunjuk apapun dalam kombinasi yang enigmatis ini. Pemanggilan selesai. Apa kalian siap? Ya, anehnya, Aisel dan Baek Yusol mengambil posisi di tengah arena, dikelilingi oleh kelima iblis menengah. Aisel mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar, tapi itu tidak berhasil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode ini dalam pertempuran nyata. Apa kau bisa melakukannya? Tentu saja. Kau hanya perlu percaya sepenuhnya padaku. Haruskah aku terus mendengar itu darimu? Maaf, itu adalah ungkapan populer di kampung halamanku. Nah, aku pikir itu pasti sudah ketinggalan zaman di sana juga. Apa yang kau katakan terdengar seperti omongan sombong seorang lelaki tua. Bagaimana kau tahu? Itu jelas. Saat Aisel menoleh dan membelai tongkatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sekarang merasa lebih rileks. Semua berkat ocehan Baek Yusol. Phew, dengan Aisel yang mulai menenangkan dirinya, Baek Yusol memandang kelima iblis menengah yang berdiri di hadapannya. Menyerang 5 iblis menengah hanya dengan 2 orang itu sederhana. Untuk menghadapi 2 atau lebih iblis menengah di dunia Aether, pemain harus menghadapi banyak tantangan. Dengan ratusan iblis yang bisa dipilih, pemain bisa menciptakan banyak kombinasi yang berbeda. Seorang pemain tertentu menemukan bahwa iblis tertentu bereaksi terhadap karakteristik iblis lainnya. Jika seseorang mengetahui hal itu, maka metode yang tersisa menjadi sederhana. Seseorang hanya perlu menggali lebih dalam ke karakteristik tersebut dan menciptakan situasi di mana iblis-iblis itu saling bermusuhan. Ini disebut meminjam pisau untuk membunuh musuh. Ini adalah strategi membunuh musuh menggunakan pedang orang lain tanpa menunjukkan kekuatanmu sendiri. Satu hal terakhir, siapa yang memutuskan penempatan iblis-iblis ini? Aku mengerti. Kau seorang ksatria, jadi kau masih bisa mencetak poin dalam situasi ekstrem seperti ini. Namun, pendeta tidak bisa melakukan itu. Bukankah strategi ini terlalu berat untuk seorang pendeta? Menanggapi pertanyaan tajam Li Hanwol, Baek Yusol menjawab dengan percaya diri. Tidak, ini adalah strategi yang dirancang khusus untuk pendeta. Orang-orang berbisik mendengar kata-katanya, tapi Li Hanwol mengangguk sedikit, percaya pada kata-kata Baek Yusol sampai batas tertentu. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu perintahnya diberikan, para iblis yang telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka langsung mengalihkan pandangan mereka ke Baek Yusol dan Aisel yang berada di tengah. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya cukup untuk mencapainya seketika jika ada celah yang terbuka. Selama waktu ketika para iblis mendapatkan kembali kewarasan mereka dan melihat-lihat untuk menemukan mangsa mereka, terdeteksi perubahan dalam tubuh Aisel. Dia melepaskan tongkatnya dari tangannya dan sedikit mengangkat tubuhnya dari tanah.
Segera setelah resonansi mana menyebar dengan suara gemuruh, para profesor terkejut dan berdiri dari tempat duduk mereka. Itu, fenomena resonansi. Seru salah satu profesor dengan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Fenomena resonansi hanya bisa terjadi ketika penyihir kelas 6 atau lebih tinggi sepenuhnya menyelam ke dalam lautan kesadaran. Dengan mata tertutup, Aisel merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dengan tongkatnya yang berputar di depannya, mengumpulkan mana. Itu adalah mana yang dalam, biru, dingin, dan beku. Namun, fenomena resonansi tidak dapat dilakukan kecuali keselamatan pelakunya benar-benar terjamin. Bahkan jika ini hanya ilusi, ada risiko bahwa mana dapat berbalik arah dan menjadikan Aisel lumpuh ketika iblis menyerang. Hei instruktur, hentikan evaluasi kinerja segera. Ini terlalu berbahaya. Para profesor berada dalam keadaan panik, tetapi Hanwol tidak memedulikan mereka. Dia tidak mengira ada bahaya nyata, dan sejak awal, Aisel tampak tenang. Apakah ini sudah dimulai? Baek Yusol sejenak mengagumi pemandangan yang terbentang di depan matanya. Kekuatan konsentrasinya begitu luar biasa, sehingga bisa dengan mudah digambarkan sebagai menakutkan. Hanya ada segelintir jenius di kelas 3 yang bisa melakukan resonansi, dan selain Aisel, Baek Yusol tidak tahu ada yang lain. Kalau begitu, mungkin aku juga harus mencobanya. Saat dia mulai berkonsentrasi pada tugasnya, sekarang giliran Baek Yusol. Berkedip, dia berubah menjadi kabur dan tiba-tiba muncul di belakang iblis menengah bernama Blaze Dragon, menusukkan pedang Argento ke perutnya. Arr! Blaze Dragon memancarkan cahaya merah dari dahinya ketika dia merasakan sakit. Saat dahi Blaze Dragon memancarkan cahaya merah, iblis lain yang tampak seperti banteng kekar bereaksi. Shadowhorn Beast menjadi gila ketika melihat cahaya merah dan berlari menuju sasarannya, meninggalkan hujan debu di mana-mana. Kru. Shadowhorn Beast, yang memiliki tubuh berotot besar seperti banteng, berlari ke arah Blaze Dragon. Sayangnya, Aisel kebetulan berada di jalur sang banteng gila, jadi Baek Yusol menggunakan kemampuan teleportasinya sekali lagi. Kali ini bergerak di samping banteng itu. Dia kemudian memukulnya dengan sekuat tenaga, menyebabkan banteng itu berlari ke arah lain dan nyaris meleset dari Aisel. Apa? Para penyihir benar-benar terpana. Bukan karena tindakan Baek Yusol, tetapi karena kekuatan konsentrasi Aisel yang begitu luar biasa. Dia pasti mendengar raungan Shadowhorn Beast dan suara langkah-langkah bodohnya. Belum lagi tekanan angin yang dilepaskan oleh serangan gilanya. Tetapi Aisel tidak berhenti berkonsentrasi. Tak terbayangkan, tekad yang luar biasa. Tidak, mungkin karena dia mempercayai kesatria untuk melindunginya dengan sempurna.